Pemirsa, legenda Prancis Zinedine Zidane dan Thierry Henry membuat pengakuan jujur soal resmi gabungnya Layvin Kurzawa ke Persib Bandung. Bahkan keduanya ungkap satu rahasia besar yang bikin bobotoh kaget. Di sisi lain, Kurzawa mengaku bahagia dan nyaman usai tiba di kota Bandung hari ini, terutama soal kulinernya. Tapi anehnya, reaksi mengejutkan datang dari pelatih Persija, yaitu Mauricio Sousa, soal transfer Kurzawa. Dia gak habis pikir kok Persib bisa datangkan pemain top Eropa seperti Kurzawa dan Sergio Ramos. Benarkah itu? Yo guys, breaking news, Layvin Kurzawa official to Persib Bandung. Here we go. Jelas bikin bobotoh Persib terkejut, kaget, bahagia. Begini reaksi jujur legenda Prancis Zinedine Zidane dan Thierry Henry usai Layvin Kurzawa tiba di Bandung dan diperkenalkan manajemen. Sampai Kurzawa mengaku betah di Bandung dan sudah mencicipi makanan khas Bandung. Tapi anehnya, pelatih Persija Mauricio Sousa membuat pernyataan aneh dan tampak iri dengan Persib usai Kurzawa dan Sergio Ramos gabung. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, lebih dari sekadar berita transfer, keputusan Layvin Kurzawa untuk bergabung dengan Persib Bandung mengundang reaksi dari sejumlah legenda sepak bola dunia, termasuk Zinedine Zidane dan Thierry Henry, dua pemain ikonik asal Prancis yang sudah lama menorehkan sejarah besar di sepak bola internasional. Kedua legenda ini memberikan pandangan yang jujur dan cerdas terkait keputusan Kurzawa serta perkembangan sepak bola Indonesia secara umum. Saya telah mengikuti perjalanan Layvin Kurzawa dan saya rasa ini adalah keputusan yang cerdas bagi dirinya, ujar Zidane dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Prancis. Bergabung dengan Persib adalah langkah besar dalam kariernya. Mereka bukan hanya klub besar di Indonesia, tetapi juga memiliki ambisi yang kuat untuk berkembang dan bersaing di level internasional. Kurzawa akan menemukan banyak tantangan baru di sana, dan itu akan menguji kemampuan serta motivasinya untuk berkembang lebih baik. Zidane menambahkan bahwa pengalaman Kurzawa di Eropa, bermain di klub-klub besar dan liga-liga top akan menjadi aset berharga bagi Persib. Tidak semua pemain Eropa mendapatkan kesempatan untuk merasakan atmosfer kompetisi seperti yang ada di Indonesia. Tetapi, saya yakin Kurzawa akan segera beradaptasi dengan cepat. Dengan kualitas yang dia miliki, dia bisa membawa banyak perubahan bagi tim. Terlebih lagi, kompetisi di Indonesia kini sedang berkembang pesat, dan Persib adalah salah satu klub yang memiliki potensi besar untuk bersaing di Asia. Zidane juga memberikan apresiasi kepada pelatih Persib, Bojan Hodak, yang dinilai memiliki filosofi sepak bola yang menarik. Pelatih Bojan Hodak adalah sosok yang memiliki pengalaman dan visi yang jelas. Kurzawa akan sangat diuntungkan dengan berada di bawah asuhan pelatih seperti dia, tambah Zidane. Sementara itu, Thierry Henry, mantan rekan setim Zidane di Timnas Prancis dan juga salah satu legenda sepak bola dunia, memberikan komentar yang tidak kalah menarik mengenai keputusan Kurzawa bergabung dengan Persib Bandung. Henry, yang saat ini aktif sebagai analis sepak bola, mengungkapkan bahwa perjalanan Kurzawa ke Indonesia adalah sebuah langkah besar dalam kariernya. Saya rasa Layvin Kurzawa telah membuat keputusan yang sangat menarik dengan memilih untuk melanjutkan kariernya di Indonesia, kata Henry dalam wawancaranya dengan Le Parisien. Sebagai pemain yang telah berkarier di beberapa liga besar Eropa, tentunya keputusan ini membuka babak baru yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bisa memberikan pengalaman baru yang berharga. Henry menambahkan bahwa bergabung dengan klub seperti Persib Bandung akan memberinya kesempatan untuk lebih memahami keberagaman sepak bola global, serta bagaimana kompetisi di Asia Tenggara semakin berkembang. Pemain seperti Kurzawa bisa mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana sepak bola dimainkan di wilayah yang berbeda. Indonesia memiliki basis supporter yang sangat besar dan Persib adalah klub yang sangat dihormati. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan gaya bermain Eropa yang lebih modern kepada para penggemar di Indonesia. Henry juga tidak melupakan atmosfer unik yang akan dihadapi Kurzawa di Indonesia, terutama ketika Persib Bandung melawan Persija Jakarta dalam pertandingan yang dikenal sebagai El Clasico Indonesia.
Pertandingan melawan Persija pasti akan sangat intens dan atmosfernya sangat berbeda dengan apa yang biasa dia rasakan di Eropa. Rivalitas itu akan menguji ketangguhan mental Kurzawa dan saya yakin dia siap menghadapi tantangan tersebut. Tutupnya. Sementara itu di sisi lain, setelah menjalani perjalanan panjang dari Eropa, akhirnya bek asal Prancis, Layvin Kurzawa, tiba di kota Bandung, Indonesia, untuk memulai petualangan barunya bersama Persib Bandung. Kedatangan Kurzawa disambut dengan penuh antusiasme oleh supporter Maung Bandung, yang sudah lama menantikan pemain berkualitas internasional ini bergabung dengan tim kebanggaan mereka. Dalam pernyataan pertamanya setelah mendarat di Bandung, Kurzawa mengungkapkan rasa bahagia dan kenyamanan yang ia rasakan sejak tiba di kota ini. Bahkan, ia juga mengungkapkan beberapa kejutan yang membuatnya semakin bersemangat untuk memulai karirnya di Indonesia. Sesaat setelah tiba di Bandung, Kurzawa langsung berbicara kepada media setempat dan mengungkapkan kesan pertamanya tentang kota yang akan menjadi rumah barunya. Rasanya sangat luar biasa bisa berada di Bandung. Kota ini sangat nyaman dan ramah. Udara yang sejuk, pemandangan yang indah, dan yang paling penting, orang-orangnya sangat menyambut saya dengan hangat. Ungkap Kurzawa dengan senyum lebar di wajahnya. Kurzawa juga menambahkan bahwa ia langsung jatuh cinta dengan suasana kota Bandung yang menurutnya sangat berbeda dengan kota-kota besar di Eropa. Bandung punya suasana yang sangat berbeda, lebih tenang dan santai. Ini membuat saya merasa lebih nyaman untuk beradaptasi dengan kehidupan baru saya di sini. Tidak hanya kota dan suasana, Kurzawa juga sangat menikmati kuliner khas Bandung yang terkenal enak dan beragam. Saya sudah mencoba beberapa makanan khas Bandung dan semuanya sangat lezat. Makanan di sini luar biasa enak, terutama batagor dan mie yamin. Saya tidak sabar untuk mencoba lebih banyak lagi, kata Kurzawa dengan antusias. Sebagai seorang pemain yang selalu memiliki jadwal padat, Kurzawa menyadari betapa pentingnya menjaga pola makan yang sehat. Namun, ia tetap mengaku terkesan dengan cita rasa kuliner lokal yang ternyata bisa menjadi daya tarik tersendiri di luar lapangan. Kurzawa juga sangat antusias untuk bergabung dengan para pemain top Eropa lainnya yang kini membela Persib Bandung, seperti Tom Haye dan Eliano Reinders. Saya sangat senang bisa bermain bersama mereka. Tom Haye dan Eliano Reinders adalah pemain yang sangat berbakat dan sudah memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Saya percaya kami bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan tim, ujar Kurzawa. Menurut Kurzawa, kedatangan pemain-pemain berkualitas internasional seperti Haye dan Reinders semakin memperkuat Persib dan memberikan keyakinan bahwa tim ini bisa bersaing di level tertinggi, baik domestik maupun internasional. Kami semua memiliki visi yang sama, yaitu membawa Persib ke level yang lebih tinggi. Dan saya yakin dengan kualitas yang kami miliki, kita bisa mencapai tujuan tersebut, tambahnya. Namun, ada satu kejutan besar yang baru saja ia ketahui saat tiba di Bandung. Kurzawa mengungkapkan bahwa dia akan diperkenalkan bersamaan dengan bintang sepak bola internasional lainnya yang baru saja bergabung dengan Persib, yakni Sergio Ramos. Kabar ini membuat Kurzawa merasa terkejut dan semakin bersemangat. Jujur, saya sangat kaget saat mendengar bahwa saya akan diperkenalkan bersama Sergio Ramos. Sergio adalah legenda, salah satu bek terbaik di dunia, dan saya sangat menghormatinya. Ramos, yang dikenal sebagai pilar utama Real Madrid selama bertahun-tahun dan salah satu bek paling berpengalaman di dunia, kini juga memutuskan untuk bergabung dengan Persib Bandung. Keputusan Ramos ini semakin memperkuat daya tarik Persib, yang kini menjadi sorotan internasional berkat kedatangan dua pemain top dunia sekaligus. Bergabung bersama pemain sekelas Sergio Ramos adalah kesempatan yang luar biasa. Saya berharap bisa belajar banyak darinya, tidak hanya di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Pengalaman yang dia miliki akan sangat membantu kami, terutama di laga-laga besar, kata Kurzawa dengan penuh semangat. Kurzawa juga menegaskan bahwa meskipun ia baru saja tiba, ia sudah siap untuk segera bergabung dalam latihan dan mempersiapkan diri untuk pertandingan pertama bersama Persib. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk tim. Meski saya baru saja datang, saya sudah sangat antusias untuk memulai sesi latihan dan siap memberikan kontribusi penuh untuk kemenangan Persib, jelasnya.
Ia juga mengaku tidak sabar untuk merasakan atmosfer pertandingan, terutama ketika Persib akan melawan tim-tim besar di Indonesia dan bersaing di level Asia. Rivalitas di Indonesia sangat besar, terutama pertandingan El Clasico melawan Persija Jakarta. Itu adalah pertandingan yang sangat dinantikan dan saya sangat bersemangat untuk segera bermain di stadion bersama para supporter yang luar biasa. Kehadiran Kurzawa dan Ramos di Persib Bandung tentu menjadi berita besar bagi dunia sepak bola Indonesia. Para penggemar setia Persib yang dikenal dengan julukan Bobotoh sangat menantikan debut keduanya di lapangan. Dengan dua pemain top Eropa yang memiliki pengalaman di level tertinggi, Persib jelas semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Pelatih Bojan Hodak yang telah memimpin Persib untuk meraih sejumlah prestasi juga mengungkapkan rasa senangnya dengan kedatangan kedua pemain bintang tersebut. Kurzawa dan Ramos akan memberikan banyak pengalaman dan kualitas di lapangan. Mereka adalah pemain yang sudah berpengalaman di level tertinggi dan kami sangat bersemangat untuk bekerja bersama mereka, ujarnya. Di sisi lain, keputusan Persib Bandung untuk mendatangkan dua bintang sepak bola dunia, Layvin Kurzawa dan Sergio Ramos, telah memicu berbagai reaksi di dunia sepak bola Indonesia. Meski banyak yang mengapresiasi langkah Persib, tidak sedikit pula yang merasa kurang senang dengan kedatangan dua pemain top Eropa ini. Salah satu pihak yang tidak bisa menyembunyikan perasaannya adalah Mauricio Souza, pelatih Persija Jakarta, yang terkenal dengan gaya kepelatihan yang penuh semangat. Dalam sebuah wawancara dengan media, Mauricio Souza tidak segan untuk mengungkapkan rasa iri dan dengkinya terhadap langkah besar yang diambil Persib Bandung. Menurut pelatih asal Brazil ini, keputusan Persib untuk merekrut pemain-pemain seperti Kurzawa dan Ramos hanya menambah tekanan bagi tim lain yang berkompetisi di Liga Indonesia. Pelatih yang dikenal dengan temperamen dan ambisi besar ini mengatakan bahwa langkah Persib mendatangkan pemain bintang dari Eropa seperti Kurzawa dan Ramos bisa mempengaruhi persaingan di Liga Indonesia. Mereka, Persib, sekarang memiliki dua pemain top Eropa. Ini bukan hanya tentang kualitas, tetapi tentang bagaimana keputusan ini mempengaruhi keseimbangan kompetisi di Indonesia, ujar Souza dengan nada sedikit emosional. Souza menambahkan bahwa Persija Jakarta, meskipun memiliki pemain-pemain berkualitas, tidak pernah mendapatkan perhatian yang sama dalam hal perekrutan pemain bintang internasional. Saya rasa ini tidak adil. Kenapa hanya Persib yang mendapat perhatian seperti itu? Kami di Persija juga bekerja keras, dan kami juga ingin tim kami dihargai dan diberi kesempatan yang sama untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Tetapi kenyataannya, kami harus berjuang keras dengan sumber daya yang terbatas, jelas Souza. Lebih lanjut, Souza mengungkapkan bahwa dia merasa sedikit iri dengan kualitas pemain yang berhasil didatangkan Persib. Lihat saja pemain seperti Sergio Ramos, dia adalah legenda sepak bola dunia. Kurzawa, meskipun sudah sedikit lebih tua, masih memiliki kualitas luar biasa. Kedua pemain itu sangat jauh di atas level pemain-pemain yang kami miliki saat ini, ujar Souza dengan nada tajam. Saya juga pernah berlatih di Eropa, dan saya tahu persis kualitas mereka di lapangan. Tentu ini membuat saya sedikit dengki karena tim saya tidak mendapatkan peluang serupa. Souza lebih lanjut menambahkan bahwa kehadiran pemain-pemain seperti Kurzawa dan Ramos di Persib tidak hanya soal kualitas teknis, tetapi juga akan memberikan dampak besar terhadap popularitas klub tersebut. Dengan nama besar seperti itu, mereka akan menarik perhatian media internasional, sponsor, dan supporter. Sementara di sisi lain, kami harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian yang sama. Saya rasa ini bukan hanya masalah transfer, tetapi juga tentang bagaimana popularitas klub ditentukan oleh siapa yang bermain di sana, ungkap Souza, sedikit tersirat rasa frustrasi. Pelatih asal Brazil ini juga mengkritik klaim bahwa kehadiran pemain-pemain bintang ini akan meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia. Tentu mereka akan membawa pengalaman dan kualitas, tetapi pada akhirnya siapa yang mendapat manfaat terbesar dari hal ini? Itu adalah Persib Bandung, bukan Liga Indonesia secara keseluruhan. Mereka datang dengan nama besar dan hal itu langsung memberi mereka keuntungan lebih besar dibandingkan tim lain, tambah Souza.
Souza tidak bisa menutupi kenyataan bahwa kehadiran Kurzawa dan Ramos membuat pertandingan El Clasico antara Persija Jakarta dan Persib Bandung semakin menarik dan penuh tantangan. Tentu, saya tidak bisa menghindari kenyataan bahwa pertandingan melawan Persib akan semakin sulit. Mereka kini memiliki dua pemain top yang memiliki banyak pengalaman di level internasional. Tapi, kami di Persija tidak akan gentar, ujar Souza dengan penuh keyakinan. Namun, di balik ketegasan itu, Souza tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Kami tidak bisa hanya mengandalkan pemain yang ada. Keputusan Persib ini membuat persaingan semakin ketat. Tapi, saya percaya pada tim kami. Kami punya pemain-pemain dengan karakter dan semangat juang tinggi. Kami akan menghadapi Persib dengan cara kami sendiri. Pelatih Persija Jakarta ini menegaskan bahwa bukan hanya Persib yang harus menata timnya dengan baik, tetapi seluruh Liga Indonesia harus mulai berpikir lebih serius tentang pengembangan kompetisi dan keseimbangan antar klub. Liga Indonesia harus memikirkan keseimbangan. Kami tidak bisa terus-menerus bermain dalam bayang-bayang tim-tim besar yang memiliki banyak sumber daya dan keuntungan dari sisi finansial, ungkap Souza. Dia juga menyoroti bahwa meski banyak klub yang berusaha mendatangkan pemain berkualitas, hanya klub-klub tertentu saja yang mendapatkan kesempatan tersebut. Kami di Persija, seperti banyak tim lainnya, harus berjuang keras. Tapi di sisi lain, ada klub yang langsung mendapat keuntungan dengan kedatangan pemain-pemain top. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan, tambah Souza dengan nada serius. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkap isi perbincangannya dengan Shane Patinama saat keduanya menyaksikan laga Persija Jakarta melawan Madura United di Stadion Utama GBK, Jumat 23 bulan 1 2026. Duel pekan ke-18 Super League 2025-2026 itu berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Persija. Herdman dan Patinama tampak duduk berdampingan di tribun VVIP bersama jajaran pelatih timnas lainnya. Selama pertandingan, keduanya terlihat intens berdiskusi. Herdman menyebut kepindahan Shane ke Persija sebagai awal petualangan baru yang disambut sang pemain dengan penuh semangat. Pelatih asal Inggris itu juga menegaskan akan rutin memantau laga Super League demi mengenal pemain lebih dekat, terutama dalam menyusun skuad Garuda menuju FIFA Series 2026. Ia mengaku banyak mendapat wawasan dari Shane yang telah lama membela timnas Indonesia, termasuk soal tim, lingkungan, hingga adaptasi budaya di Jakarta. Pekan ke-22 Serie A 2025-2026 bakal menyajikan duel menarik bertajuk Derby Timnas Indonesia antara Jai Idzas dan Emil Audero Mulyadi. Sassuolo akan menjamu Cremonese di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Minggu 25 Januari 2026 malam WIB pukul 18.30. Laga ini krusial bagi kedua tim yang hanya terpaut satu strip di klasemen. Sassuolo berada di posisi ke-11, sementara Cremonese menguntit di peringkat ke-12 dengan koleksi poin sama, yakni 23. Meski tidak berhadapan langsung, Idzes sebagai bek dan Emil sebagai kiper, keduanya berpeluang terlibat duel tak langsung, terutama dalam situasi bola mati. Idzes dikenal memiliki ancaman lewat sundulan, meski musim ini belum mencetak gol. Selain gengsi personal, pertandingan ini penting bagi Sassuolo untuk menjaga jarak dengan pesaing di atasnya, serta bagi Cremonese yang berambisi menyalip tuan rumah. Tak heran, duel dua andalan timnas Indonesia ini diprediksi jadi sorotan sepanjang laga. Media asing mulai menyoroti masa depan John Herdman bersama timnas Indonesia, bahkan membandingkannya dengan Patrick Kluivert, meski sang pelatih belum menjalani satu laga pun. Dari sisi rekam jejak, Herdman dinilai jauh lebih mentereng, sekaligus menjadi alasan kuat PSSI mempercayakan kursi pelatih kepadanya.
Pelatih asal Inggris itu dikenal sukses membangun tim dari nol. Ia membawa timnas putri Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade 2012 dan 2016, lalu mencetak sejarah bersama timnas putra Kanada dengan lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen 36 tahun. Pengalaman singkat di Toronto FC pada 2024 berlanjut dengan tantangan baru di Indonesia sejak Januari 2026. Media Inggris, The Guardian, menilai Herdman menawarkan kualitas kepelatihan yang lebih solid dibanding Kluivert. Meski kalah pamor sebagai mantan pemain top, Herdman disebut memiliki rekam jejak melatih yang jauh lebih konsisten. Sebaliknya, Kluivert dinilai gagal memberi dampak signifikan dan hanya bertahan 10 bulan bersama timnas Indonesia. Pendekatan pragmatis Herdman juga dianggap cocok untuk proses adaptasi di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, ekspektasi besar pun mengiringi langkah Herdman dalam membangun Garuda ke arah yang lebih kompetitif. Miliano Jonathans mengaku masih menyimpan ambisi besar untuk kembali bersinar bersama FC Utrecht. Masa peminjamannya ke Excelsior Rotterdam pada paruh kedua musim ini diharapkan bisa menjadi batu loncatan penting dalam kariernya. Dipinjam selama setengah musim pada bursa transfer musim dingin 2026, Jonathans memilih hengkang karena minimnya menit bermain di Utrecht. Menurut pemain 21 tahun itu, mengambil langkah mundur demi perkembangan diri bukan keputusan keliru. Musim ini, Jonathans hanya tampil dalam 14 laga bersama Utrecht tanpa kontribusi maksimal. Ia menilai kepercayaan diri dan jam terbang menjadi kunci sebelum kembali bersaing di klub lamanya. Karena itu, ia berharap tampil konsisten bersama Excelsior agar prospeknya kembali terbuka. Sinyal positif pun mulai terlihat. Dari 2 laga awal bersama Excelsior, Jonathans sudah mencetak 1 gol krusial yang menyelamatkan timnya dari kekalahan saat menahan AZ Alkmaar 1-1. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan keluargamu yang jauh.